Oke. Nah, fraktur proksimal ya. Sudah saya sampaikan bahwa saya di sini hanya kajiannya adalah anatomi dan fisiologi, tidak ke kajian klinik gitu ya, tidak ke kajian klinik. Nah, ini kalian sudah tahu semua ya. Sebenarnya pola berpikir kalian pada saat kalian mendapatkan pasien, maka kalian perhatikan dulu area sakitnya di mana. Itu perhatikan dulu. Ya. Area sakit ini itu kalian gunakan untuk menetapkan titik orientasinya. Sebab apa? Di judulmu memang fraktur. Tapi belum tentu loh nak, area sakit tadi itu dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan tadi itu belum tentu fraktur. Ya, sehingga kalian bisa menetapkan titik orientasinya ini untuk kalian melakukan tindakan X-ray. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Nah, kalau areanya di sini, bayangan kita yang paling dekat titik orientasinya itu adalah trochanter mayor. Ya, trochanter mayor itu yang menonjol yang bisa kita dapatkan pada hewan hidup. Kita tahu bahwa itu trochanter mayor karena posisi dia itu ada di proksimal dari patella. Ya. Dan dia ada di sekitar dari kalau ini punggung ini ya, ini adalah vertebrae ossacrum. Dan jangan lupa di bagian depan ini ada tuberkokse. Kita tahu tuberkoksenya hampir sama ya. Dia menjadi titik puncak dari apa jenenge nak? Legok lapar. Sama dengan pada ruminansia maupun pada kuda ya, titik puncak dari legok lapar. Nah, sehingga baru kita tegakkan diagnosa kita dengan kita melakukan apa namanya? X-ray. Sehingga kita bisa tetapkan, oh ya benar, ini ada kelainan dalam bentuk fraktur. Dari mana kita bisa tahu ini kelainan dalam bentuk fraktur? Perhatikan sisi sebelah kanannya. Ya, perhatikan sisi sebelah kanannya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Dengan demikian, sekarang apa yang harus ada di benak kita? Kita harus tahu anatomi dari organ target. Kenapa? Karena dari sini kita sudah tahu bahwa organ target kita adalah sisi ekstremitas proksimal dari os femur. Gitu ya. Kita sudah tahu ini. Ini ekstremitas proksimal os femur. Jadi kita harus punya bayangan ada apa di sekitar itu. Ya. Bagaimana dengan anatomi tulang femurnya? Bagaimana artikulasio coxofemoralisnya? Otot-otot apa yang ada di sekitar dari organ target. Kemudian vaskularisasi dan sistem limfoid yang ada di sekitar organ target serta sistem sarafnya. Ya, jadi anatomi fisiologis. Sekarang kita lihat dulu artikulasio os femur maupun artikulasio coxofemoralis. Nah, ini os femur. Nah. Ya, os femur. Kita perhatikan apabila sinar X itu dilakukan ventrodorsal seperti ini, maka yang kalian lihat itu adalah tampak pelantar. Hati-hati ya, tampak pelantar. Awas, jangan sampai salah. Kalau saya nulis tampak palmar, berarti pernyataan itu salah. Ya, tampak pelantar. Setidaknya ada 3 hal yang harus kalian perhatikan bahwa ini benar tampak pelantar. Ya, bahwa ini benar tampak pelantar. Yang pertama adalah perhatikan ini. Apa ini? Apa ini? Kaput femoral. No. Ini adalah crista intertrochanterica. Nah. Crista intertrochanterica yang menjadi dinding lateral, audolateral dari fossa trochanterica. Ini fossanya. Itu adalah struktur anatomi yang bisa menjadi indikator posisi plantar.
Ya, posisi pelantar. Yang kedua, gambaran condylus femoris. Ya, condylus femoris dengan ada sulcus intercondylarisnya ini. Ini jelas posisi plantar. Mengapa? Kalau posisi kranial itu trochlea femoris. Jangan lupa, trochlea itu bentukannya seperti katrol. Sementara kalau condylus fungsinya bentuknya seperti hammer, permukaan dari palu. Ya. Jadi kalau nanti saya bikin soal seperti itu, kalian harus sudah bisa menjawab. Ya, saya bersyukur dengan Dr. Hana ya. Semua kelas di Surabaya ada 6 kelas A, B, C, D, E kecuali F karena internasional. Mungkin kalau bahasanya sama, internasional, bahasa Indonesia gitu digabung sama kelas C dan D. Ya. A, B, C, D, E plus psikia berarti semua kelas kecuali kelas F, kelas internasional saya yang pegang. Bagi saya itu adil. Artinya apa? Saya memberi penekanan-penekanan yang sama untuk semua kelas. Jadi kalau saya bilang ini soal, ini bukan, ini perhatikan, ini, kalian sudah bisa sudah bisa memperkirakan soalnya kayak apa. Ya. Jadi saya bersyukur alhamdulillah tahun ini semuanya saya yang pegang. Kalau kita perhatikan, ini adalah soketnya, ini adalah bolnya, maka kita bisa melihat bahwa tipe dari gelang panggul itu adalah ball and socket. Ya. Dengan dua struktur yang harus kita pahami yaitu acetabulum dengan kaput femurnya. Jangan lupa kaput femur itu posisinya ada di sebelah medial. Ya. Kalau kaput humerus itu ada di palmar, di caudal. Ya. Perhatikan bahwa acetabulum itu pada dasarnya merupakan pertemuan ya antara ilium, isium dan pubis di depan ini, tapi di posisi ventral, di posisi bawah, di posisi ventral. Acetabulum sendiri itu ada fossa acetabularis atau fascias non articularis, ya, non articular surface. Ya, di sini nanti akan melekat ligamentum teres. Ligamentum teres itu kalau kalian lihat di jurnal atau waktu kalian kemarin membuat, itu kan kalian selalu mendapatkan round ligamen, betul nggak? Ya, round ligamen. Karena round ligamen, ligamentum teres itu memang bulat modelnya, tidak melebar. Makanya dia disebut sebagai round ligamen. Itu ligamentum teres. Ya. Dan ligamentum teres itu dari fovea capitis hingga mencapai fossa acetabularis di sini dia. Jadi fungsinya dia memang benar-benar mengikat femur supaya tidak lepas dari kokse. Ya. Kemudian ada incisura acetabularis yang nantinya dia akan terisi oleh suatu jaringan ikat yang disebut dengan ligamentum acetabulare transversarium. Ya. Dan yang paling penting itu adalah permukaan sendinya. Ya, permukaan fascias articularisnya atau yang disebut dengan fascias lunata. Kenapa disebut dengan fascias lunata? Lunar dalam bahasa Latin itu artinya bulan. Nah, ini kan seperti bulan sabit. Ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah crista intertrochantericanya ya, yang menghubungkan trochanter mayor dengan trochanter minor, mayor di lateral, minor di medial, intertrochanterica jangan lupa ya. Crista intertrochanterica. Kemudian dia menjadi dinding lateral bagi fossa trochanterica. Nah, ini yang jelas nampak terlihat pada plantar. Jangan lupa. Dan yang ini adalah trochanter tertius.
Walaupun tidak sejelas pada siapa namanya, nah, kuda ya, karena krista intertrochanterica kuda kan tegak dari mayor ke tertius, dia tegak. Sementara hewan-hewan yang lain dia menyilang antara mayor dengan minor. Ya, mayor dengan minor. Ini adalah jaringan-jaringan yang berfungsi sebagai stabilisator pada panggul. Ya. Yang pertama ligamentum teres atau round ligament. Ya. Ini. Kemudian ada ligamentum acetabularis transversarius yang ada di incisura acetabularis dan dia akan tertutup oleh kapsul sendi. Kemudian ligamentum kapsular ini blend dengan kapsul sendinya, ya, blend dengan kapsul sendi. Nah, ini tidak berhenti sampai di sini. Kemudian ini dari ilium ke femur, ini ada ligamentum iliofemoral, ya. Kemudian dari pubis bagian depan, ya, dari bagian depan ke femur itu ada pubofemoral. Dan dari isium ada isiofemoral. Nah, semuanya blend jadi satu dengan kapsul sendi, kecuali ligamentum teres. Paham ya? Nah, ini ya. Ini adalah labrum acetabulare, ya, merupakan jaringan ikat fibrosa, cartilago fibrosa, yang fungsinya memperluas bidang sendi pada acetabulum. Ya, pada acetabulum. What next gitu ya? Apa selanjutnya? Struktur anatomi yang ada di sekitar organ target itu setidak-tidaknya kalian harus tahu. Yang pertama itu adalah otot-otot yang melekat pada trochanter mayor. Kalian perhatikan yang sebelah kiri ini adalah kranial, yang sebelah kanan ini adalah plantar. Nah, perhatikan ini, Nak. Ya. Perhatikan ini permukaannya ini. Di sini ada fossa, ada intertrochanterica, di sini nggak ada. Tapi kalau kalian bilang trochanter mayor, ya, kalau kalian bilang trochanter mayor, sebentar, laptop saya ketip-ketip. Maka kalian perhatikan, ini juga trochanter mayor, Nak. Ya, kalau kalian bilang trochanter minor, ini trochanter minor. Nah, ini trochanter minor. Ya. Pada trochanter mayor, itu dia melekat baik sebagai origo maupun insersio, gluteus medius, profundus, dan piriformis. Kita perhatikan ya, posisinya yang di puncak ini adalah medius, gluteus medius. Kemudian lebih ke dalam lagi, artinya gluteus profundus itu tertutup ada di profunda dari gluteus medius. Dan bisa kita lihat pada siapa ini namanya, Nak? Kalau medius itu baik plantar maupun cranial kita bisa lihat, tapi kalau yang profundus itu lebih cenderung dia melekatnya pada posisi cranial. Dan jangan lupa pada posisi plantar ada musculus piriformis. Ini tidak kalian temukan kan pada ruminansia kuda juga kemarin nggak ada ini. Piriformis. Ya. Kemudian pada fossa trochanterica kalian akan menemukan insersio dari musculus obturatorius externus internus dan gemellus. Ya, externus, internus dan gemellus. Kemudian pada trochanter minor itu insersio dari iliopsoas. Ya. Ini minor, iliopsoas. Nah, sekarang masih dalam kontens ekstremitas proksimal
dari femur, ya, tapi dia ada di bawah dari area trochanter, ya, di sekitar kolom femoris, maka kita lihat, oh sorry, masih tertius. Tertius, ya, ini tertius, posisi tertius, itu dia insersio dari gluteus superficialis dan musculus quadratus femoris serta musculus vastus lateralis. Musculus vastus lateralis itu salah satu venter dari musculus apa ya? Quadratus. Quadratus. Salah no. Wong iki lo quadratus. Quadriceps. Ya, good. Nah, pinter. Quadriceps femoris. Ya. Quadriceps femoris. Hati-hati. Ya, hati-hati. Catat ya, quadriceps femoris. Nah, ini. Kalian lihat kalau pada proximal femur ya, pada kebanyakan pada posisi kranial ada vastus lateral, vastus medial, vastus intermedius, quadratus femoris, ini origonya. Kalau yang tadi insersionya. Origo juga, ya. Kemudian aduktor. Nah, musculus aduktor kalau pada anjing itu terbagi lagi venter-venternya menjadi longus, magnus, dan brevis. Oke, sekarang quadriceps. Artinya apa ya quadriceps femoris, Nak? Apa artinya quadriceps? Ada 4 venter. Iya, ada 4 venter. Apa wae? Apa aja? Apa aja Ragil? Ragil Ayu. Vastus lateralis. Terus? Apa lagi, Nak? Yang lainnya, apa lagi? Vastus medialis. Vastus intermedius. Dan rectus femoris. Pertanyaan saya, dari tadi kita nyebut rectus femoris enggak? Nyebutin enggak rectus femoris? Enggak ya? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita enggak menyebut-nyebut rectus femoris di area organ target ini? Kenapa? Ayo, kenapa? Karena origo dari rectus femoris itu di corpus ilium, Nak. Jadi masih ke atas lagi. Ya. Tidak di sekitar organ target. Tidak di sekitar trochanter mayor, tidak. Dia masih ke atas lagi. Itu masalahnya. Astagfirullahaladzim, mono aina pemutahiran data. Ya, naik lagi ke atas. Nah, itu yang patut kalian tahu. Sehingga kalau misalnya saya membuat soal misalkan ya. Pada area organ target ditemukan origo dari musculus rectus femoris. Maka jelas pernyataan itu adalah salah. Tapi kalau quadriceps femoris benar karena setidak-tidaknya 75% ada di situ, 35 apa? 3 venter ada di situ. Ya, hanya rectus femoris yang tidak. Perhatikan baik-baik itu. Ya. Kemudian pembuluh darahnya, Nak, ya, pembuluh darahnya itu pada dasarnya secara keseluruhan itu bisa terbagi menjadi 3. Ya, yaitu extra osseous, berarti dia di luar tulang. Interosseous berarti dia di dalam tulang. Intrakapsular dan ekstrakapsular. Extraosseous include di dalamnya ekstrakapsular. Nah, kita lihat ini yang ini. Ya, yang D ini. Ini ekstrakapsular. Ya. Ekstrakapsular. Sementara yang ini adalah intrakapsular.
ya di dalam kapsul sendi. Nah, pada dasarnya pembuluh darah yang ada di sini itu dicabangkan dari 5 arteri ini, nah. Arteri circumflexia femoralis lateralis, arteri circumflexia femoralis medialis, arteri gluteus cranialis, gluteus caudalis, dan iliolumbalis. Maka sekarang tugas kalian adalah cari ini pangkalnya dari mana masing-masing. Ya, pangkalnya dari mana mereka? Ini adalah arteri circumflexia femoralis lateralis. Ini adalah arteri circumflexia femoralis medialis. Ya. Kemudian ini gluteus cranialisnya ini, caudalisnya ini. Ya. Kemudian ini adalah interosseus. Ya, interosseus. Nah, kita perhatikan yang H ya, yang H itu adalah arteri nutrisia yang merupakan cabang dari arteri circumflexia femoralis medialis. Ya. Sistem saraf yang ada di sekitar organ target itu setidak-tidaknya kalau memang dari luar sendiri itu kita ada nervus cutaneus, nervus ischiadicus, nervus gluteus cranialis caudalis, dan nervus obturatorius. Nah, yang harus kalian garis bawahi di sini adalah nervus ischiadicus. Nah, ya ini benar-benar harus mbok garis bawahi. Karena pada saat kalian harus mencapai organ target, ini rawan terkena, rawan luka. Ya, rawan terkena ini, nervus ischiadicus. Ini yang patut kalian perhatikan. Nah, ini adalah posisi dari cutaneus ya. Ini yang dari sakrum 1, sakrum 2. Ini yang dari sakrum 3. Ini yang dari lumbal 4. Tentunya kalian berpikir, dok, kok posisi cutaneus femoralis caudalis di belakang ya dok ya? Katanya dari lumbal 4. Apa bukan lumbal duluan baru ke sakrum ya dok ya? Kalian jangan lupa bahwa ini adalah awalnya. Kemudian dia akan, nah sampai ke terbesit ke superficial pada posisi gluteus ini. Jangan lupa. Ya. Nah, ini penting ya. Slide ini penting. Tolong diperhatikan baik-baik. Perhatikan nervus ischiadicus ini, nah. Ya. Nervus ischiadicus ini trochanter mayor. Maka kalau di sekitar trochanter mayor, nervus ischiadicus ini bersebelahan dengan piriformis. Ini adalah musculus piriformis. Dan ada di sekitar, ada di permukaan dari gluteus profundus. Di mana dia tertutup oleh gluteus superficial yang ini pars profundus. Ya, yang ini. Dan yang ini adalah gluteus superficial pars superficialis. Ya, terbagi dua ini. Juga tertutup oleh gluteus medius. Adalah gluteus medius. Ya. Tetapi pada area pada bagian distal ya atau pada korpus femur nervus ischiadicus ini ada di profunda dari bicep femoris, hati-hati. Ya, ada di profunda dari bicep femoris. Sehingga kalau kita perhatikan ini ujung pangkalnya ya. Ujung pangkalnya dulu. Kalian perhatikan yang warna hijau, ini adalah ischiadicus, di mana ischiadicus itu dari plexus lumbosakral. Kalau kita perhatikan obturatorius juga dari lumbosakral. Ya, lumbosakralnya itu 7, lumbal 7, sakrum 1, sakrum 2. Tapi kalau cranialis, gluteus cranialis dan gluteus caudalis itu dari lumbal 7 dan sakrum 1. Itu bedanya. Ya. Dari lumbal 7 dan sakrum 1. Nah, ini nak. Precaution. Ini benar-benar harus kalian waspadai, harus kalian hati-hati, ya. Sebentar, ini ada kata-kata emerge from ischiatic foramen. Padahal kalian tahu bahwa pada waktu kita di semester 2, nervus ischiadicus keluar dari foramen ischiadica mayor, betul nggak? Betul ya? Nah, kalian perhatikan ini, nak, kelewatan saya.
kelewatan. Ini ada ligamentum sacrotuberosum. Artinya apa ligamentum sacrotuberosum? Apa artinya sacrotuberosum? Ada yang ingat? Apa artinya? Hmm? Dari osakrum, alai osakrum, hingga tuber isi ina. Satu. Yang kedua, kalian jangan lupa bahwa ligamentum sacrotuberosum si anjing itu istimewa. Bentuknya ribbon-like, seperti pita, ribbon-like, seperti pita. Tidak melebar. Hingga antara insisura isidiaka mayor maupun insisura isidiaka minor, gak ada ceritanya dia tertutup oleh ligamentum sacrotuberosum. Makanya dikatakan foramen isiadica, udah gitu aja. Karena bagian bawah dari ligamentum sacrotuberosum itu hanya terisi oleh lemak. Nah, itu perhatikan baik-baik. Sehingga kalau saya bikin soal begini, nah, ya, kalau saya bikin soal ligamentum sacrotuberosum adalah salah satu jaringan ikat yang menjadi stabilisator pada gelang panggul. Maka pernyataan itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Perhatikan posisi sacrotuberosum, perhatikan posisi artikulasi coxofemoralis. Benar atau salah? Halo, 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 halo. Benar. Salah. Tadi sacrotuberosum dari mana, Nak? Tuber sacrum sampai tuber. Nah, dari osakrum, vertebrae osakrum sampai dengan tuber isi. Kan tidak terlibat. Ya. Jangan lupa yang terlibat tadi apa yang di luar itu tadi. Isiofemoral, pubofemoral, iliofemoral. Sedangkan ligamentum sacrotuberosum itu di atas. Di atas. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau saya bikin soal seperti itu kalian harus bisa jawab ya. Harus bisa jawab. Nah, ini saya kembali lagi ke sini. Ya. Ya makanya di sini dikatakan foramen isiadica. Bukan greater ischiatic foramen, bukan. Ya. Dan dia langsung ada di bawah dari gluteus superficialis. Kenapa? Karena ligamentum sacrotuberosum langsung keisi dengan lemak. Ya. Nah, itu posisinya ada di permukaan dari di profunda dari musculus gluteus superficialis. Kemudian ke arah kaudal, dia bergerak ke kaudal, dia ada di musculus gluteus profundus. Jangan lupa include di dalamnya yang harus kalian perhatikan adalah piriformis. Ya, piriformis. Kemudian dia akan menyilang ya, menyilang musculus gemellus dan musculus obturatorius internus. Berarti dia ada di permukaan dari fossa trochanterica. Jangan lupa. Ya. Dia keluar ada di permukaan dari fossa trochanterica. Baru kemudian dia ke distal ya, pas down dia turun ke distal, ada di profunda dari bicep femoris. Makanya bicep femoris juga termasuk otot yang patut kalian perhatikan untuk bisa mencapai organ target kita. Begitu adik-adik. Nah, pada saat kita melakukan tindakan bedah untuk bisa mencapai organ target, dalam hal ini adalah kaput sendi, kaput femur, ya kaput femur, maka kita salah satu langkahnya adalah mentraksi bicep femoris ini ke kaudal.
Nah, karena di sini ada ischiadica, maka kita harus menggunakan retraktor yang tidak tajam, yang blunt. Ya, jangan digunakan yang tajam ini. Kita harus menggunakan retraktor yang tumpul sehingga tidak mengenai nervus ischiadica dan nervus ischiadicanya nggak rusak. Itu yang harus kalian perhatikan. Paham ya? Paham ya? Mari kita lanjut. Nah, ini adalah gluteus cranialisnya, gluteus caudalisnya, dan nervus obturatorius. Ya, nervus obturatorius. Sistem limfatikusnya yang paling dekat itu bukan popliteus adik-adikku. Popliteus itu kan di area poplitea, jauh ke bawah. Ya. Tapi lipoglandula yang paling dekat dengan organ target itu adalah inguinalis superficialis. Itu yang paling dekat. Posisinya di mana? Di bagian ventral dari margo cranial symphysis pubis. Ya, posisinya di situ. Dia akan menerima getah bening, berarti bulu aferen ya, menerima getah bening. Bulu aferen ini yang membawa getah bening masuk ke inguinalis superficial. Itu dari ventral regiopelvis, medial regiofemoral crural, dan lateral regiofemoral gluteal. Termasuk dia akan menerima dari lipoglandula poplitea. Kemudian dari inguinalis superficialis ini dia akan dibawa ke lipoglandula iliaca medialis. Tuh. Ya. Teknik bedah yang ditawarkan dan yang paling mudah itu adalah craniolateral insisi. Jadi pasien ditidurkan dengan pantat yang bermasalah itu di atas. Ya. Nah, ini tujuannya Dia akan untuk tindakan resection kaput dan kolom femur. Untuk tindakan fraktur dari kolom dan kaput dan kolom femur. Luxatio. Ya. Jadi kaput femurnya keluar dari acetabulum maupun untuk protesis yang kalian sebut-sebut kemarin, mengganti implan. Memasukkan implan atau mengganti kaput femur yang baru karena kaput femurnya sudah benar-benar lepas dari femurnya. Nah, itu akan dibuatkan kaput femur yang baru, protesis ini. Ya, tindakannya adalah craniolateral insisi. Pertama, kita akan melakukan insisi kulit. Dengan titik orientasinya adalah kembali lagi trochanter mayor. Nah. Kemudian ke arah apa nih namanya? Ke arah distal ya, di sepanjang dari lengkungan femur, korpus femur. Kurang lebih sampai pertengahan dari korpus femur. Tentunya kalian bisa ngebayangin ini adalah area dari fascia lata. Ya, area dari fascia lata. Nah, sehingga waktu kulit kalian buka memang benar ini fascia yang kelihatan, fascia lata yang utama. Maka sekarang kalian harus bisa mengidentifikasi kalau fascia lata, maka bagian dorsalnya pasti musculus tensor fascia lata kan gitu ya. Ini kurang ya, ini musculus tensor fascia lata, ini kurang ya. Tensor fascia lata jangan lupa ya. Dengan kalian harus bisa mengidentifikasi bicep femoris. Nah, ya, kalian bisa mengidentifikasi bicep femoris. Nah, dari bicep femoris ini, ya, kemudian kita lakukan insisi. Jadi di bagian kranial dari bicep femoris ini kita insisi. Fascia latanya kita insisi. Sehingga tentunya kalian akan bisa, ini posisi fascia lata ya, kalian bisa mendapatkan otot-otot yang ada di bawahnya. Ya. Nah, ini kalian akan menemukan bicep femorisnya kalian traksi ini ya, ini bicep femorisnya. Nah, bicep femorisnya kalian traksi ke
apa namanya nak ke kaudal. Jadi ini bicep femoris, ini potongannya. Ya, ini potongannya ini. Ya, kalian traksi ke kaudal. Makanya jangan pakai yang tajam. Pakai yang tumpul. Sebab apa? Ada isiadika ini. Ya, ada isiadika di sini. Ya. Jadi isiadika maupun arteri vena glutealis caudalis itu harus kalian perhatikan. Ya, harus kalian perhatikan. Nah, selanjutnya setelah posisi seperti ini, maka kalian harus bisa mendapatkan apa yang disebut dengan triangular femoralis. Triangular femoralis. Nah, triangular femoralis itu triangular berarti segitiga ya, segitiga. Bentukan segitiga. Bagian dorsalnya itu adalah basisnya. Itu kalian harus bisa mengidentifikasi gluteus medius dan gluteus profundus. Ya. Ini gluteus medius, ini gluteus profundusnya. Nah, ini gluteus superficial. Tidak, bukan termasuk. Tapi yang termasuk di sini adalah gluteus medius dan gluteus profundus. Itu untuk bagian dorsalnya. Bagian lateralnya ya vastus lateralis tentunya. Dan bagian medial itu adalah rectus femoris. Ini harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena di posisi inilah kalian akan menemukan organ target kalian, yaitu kaput femur. Nah, setelah kalian mendapatkan ini, maka sekarang kalian harus menginsisi, ya, kalian harus menginsisi pada dua area, yaitu yang pertama adalah pada searah dengan serat dari gluteus medius, ya, searah dengan serat gluteus medius di area kaput femur, ya, di area kaput femur. Itu harus kalian insisi. Ya, kalian insisi. Dan di sekitar kolom femoris pada kapsul sendinya itu juga harus kalian insisi. Sehingga dengan demikian kalian bisa mendapatkan organ target Anda. Kaput femur. Ya. Itu yang harus kalian pahami di sini. Sehingga bagaimana sekarang proses penyembuhannya? Ya, kemarin alhamdulillah kalian sudah benar ya. Proses penyembuhannya itu tentunya akan terbentuk kalus. Ya, akan terbentuk kalus. Nah, kalus ini yang membuat dia akan sedikit menonjol, tapi tidak sakit gitu ya. Menonjol dan keras. Yang pertama, kalian kemarin sudah benar ya. Jadi dia dibanjiri darah pada area yang fraktur. Mengapa darah dibanjiri di sini? Kalian jangan lupa bahwa darah itu ada selain sel-sel darahnya, ya juga ada plasma darah yang memberikan nutrisi. Ya, yang memberikan nutrisi. Nah, ini ya, dia digerojok di sini. Ini adalah fase hematoma. Selanjutnya adalah fase kalus fibrokartilagenus yang bisa terbagi menjadi dua. Jadi di situ dari plasma darah itu akan terbentuklah jaringan ikat fibrokartilago, baik itu yang ada di permukaan dalam dari tulang, makanya disebut kalus internal, maupun yang ada pada bagian luar tulang di sekitar bagian yang fraktur yang disebut dengan kalus eksternal. Ya. Dan akan terbentuk bulu darah baru, kapiler baru. Selanjutnya mengikuti aktivitas osifikasi tulang, maka kalau sudah seperti ini, ingat di sini ada tulang rawan, ya, tulang rawannya itu kemudian membentuk osteoblas membentuk osteosit,
sehingga dia mulai menulang di sini. Makanya ini disebut bony callus form. Ya, dia sudah menulang di sini. Tetapi dia masih menonjol. Ya, masih menonjol. Sudah tidak genjur, ya, tapi masih tetap lunak. Barulah kemudian yang terakhir remodeling untuk mengikis bagian-bagian yang tidak diperlukan, tapi tetap dia akan bengkak, walaupun tidak sampai, artinya tidak seperti awal gitu ya, tidak seperti awal, dia pasti akan membengkak. Ya, nah ini keterangannya dan terima kasih. Thank you for your attention. Ya, thank you for your attention. Adik-adik, mohon maaf dengan amat sangat saya tidak membuka apa namanya, ini sudah persis ya. Iya, sudah persis karena saya maraton ini, Nak. Setelah ini saya langsung masuk untuk sosialisasi atau penyegaran brainstorming penjaminan mutu. Ya, jadi saya tidak membuka ranah tanya jawab. Ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan boleh kalian sampaikan di WA ya. Oke, saya kira terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ingat ya penekanan-penekanannya sudah saya berikan pada kalian. Itulah soal-soalnya, insya Allah soalnya, insya Allah 15 soal, tapi bisa jadi 20 soal. Ya, bisa jadi 20 soal. Oke, baik. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Ya, Lip ya. Terima kasih, dokter.